Akhirnya tahun 91 akhir, itulah di situ disebutnya puncak perjanjian mungkin ya. Puncak perjanjian berdarahan dulu kita lakukan. Jadi itu juga dari kakaknya, saya main lah ke rumah si A. Kalau ke ibunya kita kan sempat benci ya. Pas sampai sana saya habis, saya dimaki-maki loh. Katanya dasar kamu, katanya pembunuh, kamu pembunuh katanya. Posisi di situ tuh agak bingung, merasa bersalah. Ini mati, satu lagi mati. Salah kasarnya begitu aja lah. Nah, giliran gua nih, udah mati juga kali kayak gua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Om Denny. Waduh, Om, apa kabar Om? Baik. Baik Om. Jadi Om Denny ini kenapa nggak lanjut? Karena saat... Ya, saya sempat ada pekerjaan di Sibolga, Sumatera Sibolga. Utara. Itu sekitar 2 bulanan Om di Sibolga Ya, itu ya? ada pekerjaan itu di hutan. Di hutan. Wah, kerjaannya sering busuk-busukan ke hutan tuh, gitu kan. Untuk teman-teman semua, biar tahu kerjaan Om Den juga bisa mampir ke YouTube Om Den juga Om ya. Di situ lagi masang apa tuh ya? Pas itu ya? Itu pemasangan instalasi di ketinggian itu, namanya Ketinggian? petstock ya. Namanya apa Om? Namanya petstock. Oh, petstock. Oke. Oke, ini sesuai banyak permintaan nih Om, gitu kan? Oh, yang mana tuh? Yang Oh, 1988. Iya. Iya kan? Itu masih trauma dan tragedi. Tragedi. Oke, kenapa dibilang itu kalau itu tragedi tuh? Ya karena saya kan kehilangan 2 teman itu, bukan mati di gunung ya, tapi mati di tempat lain dengan cara yang tidak wajar. Oh, oke. Itu mungkin akibat dari salah satunya kesalahan saya juga, dan kedua teman saya juga mungkin lepas kontrol ya, tiga-tiganya. Seharusnya saya juga target. Target apa Om? Target ya mati. Cuma masih tertolong lah. Masih tertolong gitu. Oke. Nah, tapi untuk teman-teman semua yang biar nyambung nih ya, teman-teman semua nonton dulu tuh part 1-nya, karena di situ juga part 1 dikasih tahu dulu Om ya, gimana sebelumnya kalau sebelum mendaki itu ke mana tuh namanya? Padepokan atau apa tuh Om ya? Itu daerah Cugenang Cijedil yang sekarang terjadi bencana gempa. Oke, gempa itu. Emang tidak jauh dari situ. Jadi kita sempat mengulas lagi, kita sempat mampir ke perguruan olah kanuragan di situ, dan itulah bermulanya di situ. Ya, karena pendakian agak sedikit nyeleneh lah, melanggar aturan dan jalur-jalur yang sudah ditentukan, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita harapkan sebenarnya. Oke, berarti ini yang akan diceritakan tetap di tahun 1988 Om ya? Iya. Karena setelah kita turun dari gunung itu, barulah kita kembali normal sekolah, dan di situ mulai adalah efek-efek dari itunya, sampai akhirnya kita melakukan ulangan pendakian lagi, cuma melalui jalur lain. Oke, mungkin tahan dulu deh teman-teman semua. Saya juga penasaran nih, gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Jadi ini adalah kelanjutan pengalaman saya atau kisah pengalaman saya pada tahun 88 ya. Pendakian perdana di Gunung Gede. Di mana pada cerita yang lalu saya telah mengisahkan bahwa kita turun dari sana itu dengan keadaan yang istilahnya babak belur lah, hancur lebur mungkin sebelumnya. Dengan membawa cerita-cerita ya suka dukanya ada, cuma banyaknya. Oke, jadi setelah kita turun dari sana, itu masih masa liburan ya, waktu itu masih liburan semester. Jadi teman saya yang bernama, saya pakai inisial aja lah, saya nggak sanggup menyebutkan namanya jadi saya pakai An aja. Jadi si An ini dia pulang kampung juga, dia rumahnya daerah Cianjur juga. Oh, Cianjur. Satu lagi kembali ke Garut, sedangkan saya kembali ke Jakarta. Waktu itu saya tinggal di Jakarta. Seiring berjalannya waktu kita kembali masuk sekolah normal, semuanya ketemu. Nah di situ namanya sekolah STM lah. Kita masih lah melakukan tawuran-tawuran. Cuma tawuran-tawuran di sana lebih fighternya tuh lebih terhormat lah. Kita nggak suka sama dia, kita duel gitu ya. Nggak perlu pakai lempar-lempar batu ya, gear. Itu mungkin efek dari, saya nggak bicara apa ya, mungkin efek juga karena kita sudah diberi pegangan itu yang masih ingat Bang Ubang, sebuah kayu. Iya, kayu betul. Sebuah ranting. Hanya sebatas ranting tapi memberikan efeknya yang gila banget sih gitu katanya. Jadi keberanian kita tuh muncul di situ. Saya masing-masing punya cerita. Saya ada cerita. Si A ada cerita, si U ada cerita setelah kita ketemu. Soalnya kalau sekolah itu kan setelah kita pulang sekolah kan kita nggak tahu pada kemana kan. Pulang sekolah juga kan setengah hari kita udah pulang kan. Jadi kalau cerita dari si A ini saya mengulas kejelekannya lah, mulai jangan ditiru lah. Jadi dia tuh peminum juga ya, masih suka minum pada waktu itu, dan lebih parahnya lagi dia tuh suka masuk lokalisasi juga. Jadi di situ ada kejadian, ini cerita dia sih ya, waktu di daerah Bandung. Saya sebutin aja lah lokalisasinya, nggak usah malu-malu sari hitam. Tahu lah. Kalau sekarang kan disebutnya Open BO ya. Open BO. Open BO. Banyak aplikasi hijau atau apa ya. Nah kalau dulu kan harus tawar-menawar di tempat. Tawar-menawar datang. Itu cerita dia kalau saya belum tahu. Iya. Jadi waktu itu ada keributan, terjadi perkelahian. Itu si A itu emang unggul, menang dari situ. Jadi dia tuh karena dia punya istilahnya fighternya itu menang, jadi dia tuh punya ada sedikit nama di situ. Kan tidak jauh kan dari Cianjur Bandung tuh. Kalau dia libur dia sering ke sana terus. Kedua dia punya finansialnya bagus, mungkin orang tuanya ya. Jadi di situ punya nama. Jadi pernah anggaplah punya geng lah, kelompok, bukan geng lah sebutnya, saya nggak tahu lah, pokoknya dia punya nama di situ lah, nggak ngerti saya tuh. Lain lagi dengan si U. Kalau U ini dia bukan ke perkelahian, dia tuh bisnis jual beli barang-barang itu ke klinik kayak batu-batu gitu, jadi dia jualan itu. Oke. Dan itu lancar. Lancar, dia punya uang banyak dia dari jualan itu dulu, batu-batu itu. Kalau saya lain lagi, pengalaman saya memang ada perkelahian juga, nggak perlu detail saya ceritanya gimana. Yang penting pada saat kita kena pukul itu ya kena lah, tapi nggak sakit lah. Seperti kalau zaman masanya saya dulu itu perkelahian itu biasanya di layar tancap. Teman-teman saya nanti yang nonton saya nih, kalau dulu masih ingat saya nonton layar tancap tahun 89-an, 88-89 itu. Jadi kalau nyari hiburan zaman dulu tuh ada hajatan, ada layar tancap, pasti kita datang. Di situ. Dan disitulah kita buat keributan. Pasti kelompok saya itu, kita kan tinggal di komplek militer lah. Jadinya kemana-mana kita keluar itu pasti ada keributan, pasti ada kerusuhan di situ, berantem sama siapa aja. Itu memang udah jadi gimana? Jadi kebiasaan ya. Kembali berbulan-bulan kita sekolah. Nah waktu itu si A ini masuk sekolah.
Nggak masuk dia, nggak masuk, sakit katanya kan. Kebetulan saya tahu rumahnya kan. 2 hari nggak masuk. Kalau dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon lah sebutnya. Ya kita ke rumahnya kan, sakit. Nah, sini kayak memar gitu kan. Kenapa lu katanya? Kenapa katanya? Biasalah katanya, berantem. Iya katanya. Tapi kok sekarang sakit ya kata dia. Dikepuk sakit katanya. Kerasa sekarang terus sampai memar-memar, biru-biru katanya. Saya sih diem aja katanya. Makanya udahlah jangan ini mulu, jangan gimana ya, gue juga suka berantem, Han, saya bilang. Jadi emang kondisi dia parah gitu ya, kondisinya saya lihat mungkin kayak bekas pukulan, bengkak. Terus sama, kalau si U ini sama dipukul orang juga dia, mungkin karena ngebohongin ya, jualannya bohong kali ya, nah nipu mungkin ya, apa gimana lah. Dia juga sama. Mungkin ditonjok orang ya, sakit juga dia. Saya pun sama, ngalamin juga. Jadi saya pernah dipalak di depan, nggak jauh dari sekolahan, pulang. Kalau saya dulu menganggap kan saya lawan lah, berani kita pukul dia, tahu-tahu kita dipukul lagi kok langsung jatuh gitu kan, langsung lari lah, sakit juga gitu. Jadi kita ngalamin semua peristiwa itu sama. Akhirnya berkumpullah semuanya. Si A ini ngajak, ayolah Den, kita ke ini lagi lah, ke mana, ke Cianjur lagi, ke tempat dulu, tempat guru lu. Oke siap lah, saya bilang. Kayunya masih ada kayunya, iya. Ya udah nanti kita tanya lagi. Berangkatlah kita ke sana. Finansialnya patungan, yang paling banyak kan si A itu megang uangnya banyak. Sampailah kita ke tempat perguruan saya itu di Cijedil itu ya, Cijedil Cianjur. Ketemu saya tuh biasa, kita silaturahmi lagi. Jadi disitulah kita setelah berapa bulan gak ketemu lagi sama ibu itu, sama si mamangnya, kita ceritakan itu. Jadi kita ceritakan semua secara gamblang, mulai pendakian itu, ketemu manusia anehnya, ketemu sebuah pasar yang menjual-jual benda itu, sampai membeli batu. Nah itu diceritakan. Perempuan Parubaya itu sempat dilirik juga sambil tatap-tatapan. Nah, mungkin ada apa nih berdua nih kan, dia ini. Nah terus si ibu itu kalau baru lihat aja udah ngasih, iya gini deh, kemarin tuh katanya saya ngebuka ini, katanya ngebuka aura apa penglihatannya katanya. Soalnya kan masih Aden ini masih ini saya katanya kan. Jadi apa udah lama ikut saya, jadi yang duanya pun dikasih. Jadi emang ya kita tuh diberi kepekaan dari mata, semua aura keberanian dikasih, karena kita kan izinnya mau mendaki waktu itu ya. Jadi diberikan pegangannya, itulah yang dipinta si U itu kasih pegangannya seperti itu. Tapi mendengar cerita tadi itu kata dia sangat ini, katanya kesal, dia juga benci katanya sama kalian ini, katanya nggak menjaga amanah. Saya kira seharusnya katanya setelah dari sana itu ke sini, katanya jangan langsung pulang, katanya ke sini dulu. Kalau nggak punya ongkos kasih katanya. Iya Bi, minta maaf, kayak gitu aja kan. Jadi setelah itu justru kayunya tuh dikumpulkan, taruh lagi kumpulnya. Dia kayunya masuk dilemparin ke ini, kayu bakar gitu, kayak di sana disebutnya, kalau di Sunda itu ada hau. Hau itu tempat pemanas. Kalau bahasa Sunda hau. Iya, kemana? Oke. Kayak tempat dulu masak tuh pakai kayu bakar. Kayak tungku gitu, kumpul kayunya, dia dilempar. Dilemparnya dibakar. Ke api itu? Iya, dibakar aja gitu, dilemparin, suruh dibakar aja kayu itu. Harapan saya kan dikasih lagi ya, diisi atau gimana. Ini nggak dilemparin ke hau itu, bus, kebakar ya udah. Udah itu, ya udah kita diem di situ kan. Sekarang mah katanya dia ngomongnya bibi gitu. Sekarang mah bibi mah nggak bisa ngasih lagi yang begini, katanya ngedenger cerita adanya berantem di jalan ini. Sebenarnya itu bukan harapan di sini kok sampai begitu katanya. Kita dulu bukan orang yang tipe banyak bicara sih, namanya dulu ya usia segitu ya diem aja kan. Ya udah besok mah katanya pulang aja, nanti saya kalau ada guru besar kesini juga saya laporkan kamu, katanya Denny kamu udah nggak, kamu mungkin bisa diberhentikan dari sini kata dia kan. Waduh saya tambah lemas kan itu kan. Ya udah Mang bisa minta maaf lah. Ya udah nginep aja sini, nanti besok pulang katanya. Saya kayak setengah ngusir lah gitu ya. Akhirnya kita nongkrong lah nyari
suntuk kan di dalam kamar terus kan. Kita keluar, nah ada warung kopi, itu ada di seberang warung kopi itu dulu tuh di Cijedil tuh pas letter U itu ada kandang kuda. Ada, mungkin sekarang udah nggak ada lah. Ada warung kopi, udah cukup malam sih itu, udah 8:30 lah. Pesan kopi waktu itu kan. Ya biasanya kan kalau ngeliat orang-orang dari Jakarta tuh kan orang zaman kalau dulu-dulu tuh suka ditanya dari mana dek? Itu dari rumah tempat latihan. Oh, nih, dari Jakarta, iya. Ya asal kita ngobrol gitu kan. Di situ ada pengunjung juga lah yang lagi ngopi juga pakai sarung, lagi nongkrong. Ya. Pada seneng ini deh ya, katanya bela-bela diri ya. Iya pak, namanya kita masih muda lah belajar bela diri buat jaga-jaga katanya. Beneran mau serius belajar bela diri? Iya mang, saya bilang, cuma mungkin saya juga dari sini nggak inilah, saya ada masalah kemarin. Nah udah, jadi kita cerita lagi di situ kan. Mendekatan kemarin saya cerita lagi ke Mama. Mau ikut saya katanya ke ini, ada tempat ini nanti kalau buat nambah-nambah pegangan lah, namanya masih ngarora kene, masih bujangan, ayolah masih pegang, ikut saya kalau mau katanya. Kemana mang? Itu ke gunung katanya, ngomong dia gunung aja. Wah saya emang nggak punya teboga artos namang, saya nggak punya uangnya gitu. Nggak perlu, cuma beli aja situnya buat kita perbekalan ke sana. Akhirnya sepakat lah patungan, kalau nggak salah dulu cuma saya 1.500 lah, iya tahun itu. Jadi gue sekitar 5.000 lah, 5.000 perak kumpul. Terus ke rumah dia akhirnya tuh, ke rumah namanya Mang Atang ya, Mang Ata. Mang saya tapi kan tidur di rumah Bibi sama itu ya. Besok saya kesini, ya besok kesini lagi katanya, bawa semua ini, bilang aja pamit, cuma jangan bilang-bilang mau pulang ke Jakarta, jangan bilang ke saya ya. Jadi saya kenal sama dia, cuma jangan bilang aja langsung pulang Jakarta pamitan, nanti belok ke sini ya, nanti ditunggu. Akhirnya besok pagi kita pamitan lah, kita berbohong juga kan, pamitan sama bibinya sama ininya, agak sedikit, ya biasanya dia ramah, boro-boro kita dikasih apa-apa, enggak, pokoknya pulangnya begitu aja, mungkin nggak suka lah dia kayaknya. Saya juga bakalan, saya bakalan diberhentikan nih dari perguruan nih, ya udah resiko lah. Jadi kita melipir, akhirnya beloklah ke rumah Mang Ata. Langsung semalam udah dikasih ininya, dia udah nyiapin kayaknya perbekalan. Dia bawa nasi biasa lah. Jauh nggak mang kesananya? Ya paling 5 jam. Oh 5 jam, jauh juga ya. Jalan kaki nih, iya jalan kaki katanya. Enggak, aman lah. Nanti kita bawa ini, saya bawa ini katanya, nggak punya tempat tenda camping, ada terpal nanti kita kalau kehujanan. Ini kan pada bawa jaket, ada iya bawa jaket, saya bilang ya udah nanti kita pakai lengkap, bawa sepatu semua lengkap, paling bawa air aja, nasi tenang dari Mamang udah semua. Jadi kita nggak tahu kemana tujuannya Bang Umang. Oke. Nggak tahu kemana, ya ikut aja lah, namanya dulu masih serba ingin tahu kan. Iya. Diajaklah kita itu jalan ya gitu, itu saya tahunya tuh desa Galudra. Itu desa Galudra. Saya Cugenang, itu lewat perkebunan kol, perkebunan kubis, banyak perkebunan itu dengan kabut yang tebal. Itu masih pagi itu, padahal ya jam 8 lah. Itu sawah, bukan sawah, perkebunan tuh. Full penuh kabut. Kita berjalan di situ, terus sampai kita nemu masuk hutan. Mulai pendakian di situ kan. Saya nggak tahu itu mau kemana ya, ikut aja tuh ya. Kemana nih kon? Bang, masih jauh nggak? Ya sekitar 3 jaman lagi lah katanya. Kalau istirahat, kita istirahat dulu di situ kan emang, terus break lagi jalan, ngikut ya semua. Itu bekal itu, selain bekal itu saya ingat Mang Ata itu bawa ayam. Ayam hidup apa? Ayam hidup. Ayam, bawa ayam. Tentang gitu ya ayam yang buat ayam adu itu, ayam jago. Saya nggak nanya aja. Kita kan dulu belum paham apa mau ngadu ayam di atas gimana. Kita kan belum tahu kan dia bawa ayam tuh apa. Cuma diajak aja kayak gitu ya. Ya ayamnya sih diem aja sepanjang jalan. Kok paling gitu. Pakai ayam, pakai keranjang itu ya, kayak itu. Kita bawa carrier, bawa baju sedikit lah, itu kan nggak berat kan. Akhirnya setelah saya jauh berjalan, sampailah kita di ini, ternyata di Surya Kencana. Surya Kencana tapi bukan dari arah Gunung Putri, ini dari arah berlawanan, berarti alun-alun barat ya. Dari situ kita terus jalan, saya kan belum pernah ke
Surya Kencana. Iya. Saya kan waktu itu taunya Gunung Gede Puncak turun lagi kan. Jadi dia sebut ini Surya Kencana. Kaget juga saya. Ini Surya Kencana yang kita omongin. Oh iya di sini ya. Kok bisa lewat? Pokoknya kita nggak tahu itu berarti jalurnya udah ketemu, jalur luas kan, padang luas itu kan banyak. Edulusnya masih tinggi-tinggi. Diajaklah kita terus ke, kalau sekarang disebutnya kaki Gunung Gumuruh, dekat kaki Gunung Gumuruh. Nah itu ada batu di situ, ada batu kasur, ada batu disebutnya sih saya tahunya batu kasur, banyak batu, ada batu dongdang. Jadi kita istirahat nggak jauh dari situ. Itu udah nyampe situ masih ini sih, masih jam-jam 2 atau jam 3 lah, udah belum sore banget. Kita istirahat di situ, masih udaranya juga belum nggak hujan sih, cuma kabut-kabut lah biasa di situ kan. Akhirnya di situ kita istirahat, makan, perbekalan di ini sambil senang juga. Wah, Mang kalau SK mas setahu saya Surya Kencana, lu saya ngomongin Surya Kencana mah ini emang saya pengen kesini dulunya. Oh mau kesini dulu? Iya saya dulu pernah ke Gunung Gede yang saya ceritakan tadi malam itu, cuma saya belum pernah kesini. Kok nggak ngomong ini sih? Ya enggak, ini saya pikir kan belum pernah kesini. Saya itu mah tadi lewat jalur ini katanya. Sebenarnya nggak boleh, dilarang, itu jalur buat orang ziarah sama orang mau apa kesini, biasanya bulan Mulut tetap pada datang ke sini. Itu bawa ayam buat apa sih? Buat kita potong katanya. Kok ayam dipotong? Maksudnya kita makan ayam nanti malam? Ya nanti kita potong katanya gitu kan. Kayak sih masih ini aja ngikut terus. Kita ininya latihannya di mana? Kalau saya kan ngomongnya latihan fisik kita buat nambah kebalnya nanti di mana katanya. Kamu nggak perlu latihan, katanya nggak perlu latihan kayak disebutin yang kita tempat saya nggak perlu kamu latihan olah pernapasan ini, nggak usah katanya. Kamu ikutin saya aja, duduk sila, nanti biar saya yang ritual, kamu di belakang saya nanti biar saya yang ritual yang maju katanya. Jadi nggak berantem kayak kemarin kita latihan itu yang di sana, enggak. Lain ini mah capek kalau gitu mah. Ini langsung katanya. Istilahnya mungkin instan bagi dia kan, mendapatnya secara instan. Ya kita kan lu ikut-ikut aja lah. Iya. Kita mah cerita yang lain aja sampai akhirnya masuklah waktu sudah mulai malam. Masih belum malam sekali lah, anggaplah jam 9, jam 10 lah. Mulailah kita, ayo kita ini, biarin aja ini tas tinggalnya bawa perbekalan aja. Terus ayamnya dibawa juga sama dia, ayamnya nggak dikasih makan itu Mang, nggak ditinggalin tuh, nggak, bawa ini emang buat ini katanya gitu ya. Dibawa. Masuklah kita mendekati batu, itu disebutnya batu dongdang. Batu dongdang itu saya tahunya namanya, orang sana ngomongnya batu dongdang. Dekat batunya itu kalau kita tahu itu mirip kuda, jadi agak sedikit ini batunya ya, itu tuh ya. Lalu ininya nah gitu tuh, kayak gini nih batunya. Di situ kita duduk nggak di batunya, di ininya, sampingnya. Udah deh pada sila. Nanti kalau saya sebutin sesuatu ikutin katanya ya. Iya Mang, bilang. Jadi biasanya mungkin baca-bacaan, nggak kedengaran sih, cuma ini aja kan. Kayak baca, paling kedengarannya baca Bismillah sih kedengaran tuh. Campur bahasa Sunda. Saya masih ingat tuh kayak kelinting sisi basisir, kelentang sisi sagara gitu kan. Sisi sagara ikutin. Jadi kita sisi sagara, saya bilang gitu kan, ikutin semua tuh kan. Itu mantra. Saya masih ingat sampai sekarang itu. Pacorak Aor. Artinya apa tuh? Diuk Dina Mega Malang. Saya masih ingat, saya masih nangkap loh. Pacorak Aor, Diuk Dina Mega Malang, Sidengdang Dina Kuwung, Sidengdang Dina Kuwung. Itu Sundanya Sunda nggak tahu lah, Sunda bagus. Jadi saya ngikutin, saya semua mantra itu ikutin. Jadi dia baca sekalimat gitu kali ya. Sekalimat kita ikutin. Sidengdang Dina Kuwung, ikutin Sidengdang Dina Kuwung. Kebetulan kita kan orang Sunda semua itu, jadi ngikutin aja bahasanya ya. Tiba-tiba tuh setelah mantranya sampai 3 kali, 7 kali lah saya ingat ya, diulang-ulang terus. Itu tiba-tiba kayak bergetar, tau nggak itu tuh? Ya bergetar tuh bukan bergetar kita jatuh, enggak. Kayak ada der gitu, bergetar, bruk ya. Kayak ada hempasan gitu, bruk.
Saya pikir itu di gunung mungkin ada getaran lah gitu, cuma bergetar, saya ingat tuh, cuk kayak gitu mah. Terus si Mang Atanya tuh megang kayak tangannya dikepelin tuh ya. Terus ayamnya tuh diambil, dia ngambil ayam, serp di sampingnya tuh kan, keluarin. Dia kan kita waktu mendaki itu kan dia bawa golok kan, keluarin goloknya, seret, keluarin itu golok. Oh enggak, jadi sebelum mengeluarkan ayam itu dia nyiapin ininya perbekalan kita yang saya nggak tahu yang dia bungkus itu, ternyata itu ada bunga rampai gitu ya. Kalau orang Sunda ngomongnya bunga rampai, ada menyan. Nah itu dibakar itu, dibakar sama dia tuh, dibikin kayak ini bara, jadi kecium bener ininya, apa aromanya, baunya menyan itu kecium. Saya juga agak merinding gitu ya. Wih serem banget. Dalam hati saya tuh mungkin pikiran saya kan, kita nih kok ini dukun ya. Dalam kita udah ketawa kiri kanannya sama teman tuh nama si U ini kan udah. Kok ini mah dukun ya, saya bilang. Tahu lah, lu yang ngajak kan ya. Tahu, gue juga bingung. Kita kan kesini kan buat ilmu kebal, bukan ke dukun. Ya nggak tahu lah, kita bisik-bisik aja di situ kan. Dia bakar-bakar itu, ya itu dupa-dupanya dibakar. Nah dia ada wadah kecil itu ya kayak plastik, motong ayam tuh sendiri dia, nggak perlu dipegang. Kalau itu kan dia mah berdua ya, dia mah sendiri aja. Motongnya juga sadis bener ayamnya lah, cuma darahnya masuk, ceres, diambil darahnya tuh darahnya tuh nggak ditaruh di tanah, ditempatin. Darahnya ditempatin wadah kayak piring pisin tapi dari plastik itu, seru darahnya digituin tuh. Ayamnya juga nggak sampai ini, nggak ada suaranya, kok gitu doang. Sampai dicekek gitu ayamnya mati ya. Nggak tahu lah kita baca bismillah apa enggak lah, nggak namanya gitu, dipotong darahnya tuh. Kita agak bengong juga kan, agak sedikit agak sedikit kaget lah, kok kita ini dukun atau apa ya gitu. Agak takut saya juga, bau menyanyi. Cuma waktu itu emang pada bulan ini, jadi info lagi ya, jadi waktu kita mendaki itu waktu itu setahu saya tuh jalurnya lagi ditutup atau gimana ya, sedang ditutup. Info dari Mang Atta itu emang lagi nggak boleh ada yang naik mendaki gunung ya, mungkin warga kan termasuk dia, jadi emang nggak ada siapa-siapa sih waktu saya itu, nggak ada siapa, sepi. Jadi pas kita lanjut lagi setelah dia motong ayam itu, ayam jago, saya masih ingat tuh, darahnya ditaruh di mangkok plastik. Udah itu dia baca-baca lagi, saya dipanggil. Jadi kalau kita tahu nih batu, terus Mang Atta di depan, saya bertiga di belakang, itu bersila semua. Saya dipanggil duluan, Dek, sini Dek, ini. Sangarana katanya, saya sebutin nama saya kan. Tujuannya ini mau apa? Saya jujuran, Mang, saya mah nggak, kalau berantem mah saya takut Mang, takut mati. Saya bilang, saya mah sebenarnya pengen ini aja, pengen dilancarin buat kalau saya kerja sama pengasihan, saya gituin kan. Oh ya katanya, darah ayam yang ada di piring mangkok itu ya. Terus darahnya itu yang dia diambil pakai telunjuk, taruh di kening saya, tek, sini diolesin darah. Itu darah. Saya juga kaget tuh, serem banget. Dalam saya sebenarnya di hati tuh, aduh ini dukun apa yang janji. Terus lidah saya dikeluarin, suruh ngangap. Jadi darah saya dimasukin ke kita, jadi kayak minum darah. Iya. Terus kamu udah melakukan perjanjian katanya. Dia bilang kalau saya janjikan cuma ini aja Mang, saya mau iya itu udah perjanjian. Sekarang kembali ke ini katanya, ke Denny katanya. Mau semua yang terlibat sama gunda goib sama gaib harus ada konsekuensi kata dia. Konsekuensinya ya kalau Denny kan masih bujangan, masih muda, nggak mungkin jual anak, jual istri, nggak punya. Jadi apa yang mau ini kan disebutnya mere umur. Jual umur, ngasih umur. Oh, oke. Dalam arti kan masih jual, ya misalnya umur kamu sekarang baru 19 tahun. Kalau dijual umur itu diambil 10 tahun, kata dia gitu. Itu maksudnya diambil 10 tahun tuh gimana sih? Sekarang mau nggak kata dia diambil 10 tahun?
Dia bilang, Mang, kalau mati kan setahu saya mah kan urusan Tuhan. Saya bilang, bukan saya kan. Iya, nanti kan ini kan perjanjian kalau kamu mau, katanya. Nggak tahu juga, saya bilang ya. Oke, kamu mundur dulu, katanya. Mundur. Panggillah si A masuk ke depan. Kan agak ini ngomong bisik-bisik. Oh. Jadi kita nggak tahu apa yang dia omongin si A. Iya. Merek umur saya mau diapa, diambil 10 tahun untuk apa gitu. Bingung, saya belum paham di situ kan. Iya. Apa sih kita ini sebenarnya? Ini kita ini cuma apa sih? Tanya apa tadi? Tahu, gue juga bingung, katanya. Mau merek umur apa sih, gue katanya? Ngasih umur, katanya. Wah, nggak tahu juga, katanya. Nah, saya nggak tahu lah ngomong apa. Dia balik lagi gitu kan. Nah, gantian si U masuk. Nah, dia ini lagi. Jadi saya nanya, si U masuk ke depan ke ngobrol sama Ata, saya ngomong sama si A itu ya. A, lu ngapain tadi? Lu tanya apa? Siap saya mah, katanya. Gila, maksudnya apa? Nggak ngerti siap apanya. Ah, siap. Kayak ini, apa, jangan terlalu percaya, katanya. Umur mah, katanya. Kalau si A ini kan beda kepercayaan lah. Iya. Apalagi non muslim mana percaya begitu-gituan kan. Nggak percaya gue mah. Ayo pengen tahu, gue mah pengen dapat kelebihannya, pengen tahu, buktiin. Kalau dia bohong, malah dia yang kita hajar aja di sini, katanya. Gila lu. Ya udah, ikutin aja lah, ikutin. Lu makan darah tadi, minum darah? Iya, katanya. Oh, berarti semuanya ngomongnya. Lu minum darah ya. Rasanya gimana sih? Getir ya, katanya. Iya. Kita bisik-bisik, saya nggak tahu lah si U itu ngomong apa, nggak tahu juga. Setelah itu selesai, saya dipanggil lagi tuh. Wah, panggil lagi. Berarti gimana, Den? Kamu ini, saya mau nyari kerja aja gampang lah, mempermudah saya kerjaan sama pengasihan. Saya mau nggak suka mau berantem, saya nggak ini, Mang, saya bilang. Oh gitu ya. Kamu tahu konsekuensinya apa? Apa sih konsekuensi? Saya bilang, saya nggak mau kalau maksudnya umur itu apa? Konsekuensinya apalah, jangan itulah, saya bilang. Kata dia, bisa jual orang siapa aja, jual musuh, jual ini. Oke, saya bilang gitu aja kan. Jual musuh, ya. Dia mundur lagi gitu. Oke, sepakat, kata dia kan. Udah langsung, udah selesai. Besok lagi dibaca lagi tuh mantra itu. Mantra dibaca lagi. Saya masih ingat sampai sekarang itu. Mantra itu bahasa Sundanya emang luar, itu mantra itu manggil atau gimana? Iya, nggak tahu lu. Pokoknya kalau nyebutin itu waktu itu sih sampai bergetar gitu ya. Oh, oke. Jadi yang kita ngomong tuh dengan si Ata itu, yang kita hadapi itu kayak bukan dia. Jadi saya kalau tadi di jalan dia suka keceng-keceng, ketawa-tawa, kalau jadi kita agak ngeri, mukanya ngomong juga. Kamu udah ini agak bergetar ya. Kamu udah melakukan perjanjian di sini. Darah ini sudah, katanya. Jadi bukan dia, kalau menurut saya itu bukan. Harus siap menanggung, katanya. Saya kasih semua nanti setelah kamu ada di ini, katanya. Ada setelah turun gunung. Kasih, tapi ingat konsekuensinya, katanya gitu kan. Kita dulu cuma itu ngomong ke semuanya. Jadi si Ata itu berbalik kita bertiga ngomong seperti tadi, agak suaranya agak lain gitu kan. Cuma kita di hati itu kan, saat ini siapa ini, dukun apa-apa, mana itu udah dingin di situ ya, kita udah pada gini. Mang, udah Mang, kalau kita agak ini, kalau udah sedikit udah suasana nggak enak, Bang, udah naik Mang, ini udah nggak kuat, saya dingin, saya bilang sini nih, namanya di situ kan udaranya kayak apa kan, udahlah, bilang. Malam lagi. Nah, kita di situ langsung ayam itu di ini, udah dipotong tadi kan, biasa dicacak-cacak itu kan di ini, dimasak. Oh, beneran dimasak itu? Iya, dibakaran. Dibakar. Buat makan. Jadi kita makan tuh setengah matang, dimakarin aja, tuh udah kayak ini. Wow. Itu kan ekstrim banget. Iya. Cuma dikasih ya bumbu-bumbu garam, ayam jadi ayam setengah matang harus habis. Oh, dijatah gitu, ini habisin? Harus, pokoknya ayam jago itu kita berempat harus makan semua. Oke. Harus dimakan. Jadi kita bakar kan, namanya di gunung kan api juga kan nggak mungkin bagus. Betul. Jadi sampai masih ada darah-darahnya tuh. Masih ingat saya tuh. Cuma karena enak aja kali, dingin ya udara. Jadi ayam itu tuh nggak ayam matang full, jadi setengah matang. Menghangat gitu, telan-telan. Panjang malam tuh pas kita bikin bipak lah itu ya.
Diikat-ikat kan kalau dulu dekat Gumur gitu banyak, di Gunung Gumur tuh masih ada ranting-ranting yang menjuntai gitu ya. Kita ikat-ikat di situ tuh. Itu sepanjang itu nggak tidur lah semalaman itu. Bayangan-bayangan tuh berkelebat. Yang menarik gaib itu apa kan sebenarnya tulang ayam itu kan di situ numpuk, itu kan dia kan makanan gaib kan sebenarnya jin itu tulang. Jadi kedengeran berkelebat, cuma kita nggak lihat bentuk, cuma siluet kelebatan aja gomnya. Cuma kena saya ingat tuh kayak orang makan gitu loh. Yang tahu saya sekarang lah, kalau dulu belum tahu, itu dia makan tulang itu. Sebenarnya sari-sari itu kan, tulang itu kan makanan jin. Singkat cerita akhirnya sampailah kita pagi, kita nggak tidur lah semalaman itu, dingin soalnya kan. Kita bukan persiapan untuk mendaki, jadi bener-bener kita menggigil malam itu sampai pagi. Udah kira-kira jam agak siang, agak terang, turun pun itu Mang Atta juga nggak seperti yang semalam, kayak kembali lagi normal aja kayak. Berangkat, pas berangkat kayak gitu masih. Iya, jadi tawa gitu ya. Mana ya AWW Jakarta, garilis gimana, gini ngomong gini. Cuma saya kan, Mang, saya ini bisa, ini nanti saya bisa dapetin kalau kita melet cewek bisaan ya. Soalnya pakai katanya eta, tadi yang kata semalam di ini pakai ajian eta katanya kan gitu kan. Jadi sepanjang jalan itu kita ini aja, bukan seperti dia. Kalau dia waktu wataknya di Batu Dongdang itu kan ngeri loh kalau saya lihat nih. Sampai kita aja gemeteran gitu, apalagi bau kemenyan di sekitar situ tuh. Akhirnya sampailah kita kembali ke rumah masing-masing, ke Jakarta lah. Kalau dulu semuanya kan tinggal di Jakarta. Jadi saya sama dua teman saya itu nggak begitu jauh lah. Di situ masih suasana libur ya. Jadi ini ceritanya di luar gunung lagi ya. Jadi ini mah di luar. Ini mah menceritakan saya efek daripada mantra-mantra itu ya. mantra di jalur sesat itu ya. Emang saya sih bisa dibilang nggak tahu betul atau enggak ya. Saya dalam umur itu suka sama seseorang tuh ya. Dulu belum ada HP, belum apa ya. Jadi punya keberanian kita tuh kok tiba-tiba pengen ke rumahnya gitu ya. Apel lah. Saya nekat apel tuh. Malam minggu saya ingat datang ke rumah apel. Datang, biasa kita mulai emang sambutannya kok biasanya dia cewek itu si ini tuh dingin, sekarang agak sedikit gimana lah, manja lah, mulai gitu ya. Biasanya kan so dingin ya. Biasanya paling suka nyodorin air putih. Kalau zaman dulu tuh kalau kita apel tuh paling air putih, permen dikasih kita gitu ya. Terus sekarang kan sampai ibunya juga kasih kue. Bu nggak usah repot-repot, wah makan kasih kue gitu ya. Agak sedikit inilah. Cewek itu juga agak sedikit beda. Biasanya dingin jadi sedikit hangat lah disebutnya. Suasana itu jadi sedikit agak hangat, agak merapat. Biasanya kita jauh agak merapat. Biasanya kita jauh-jauhan begitu dia agak duduk di samping. Saya juga nggak tahu gitu, saya anggap biasa aja gitu. Jadi kita jadi semakin efek dari situ. Jadi emang dekat. Nah itu kita jadi dulu masih surat menyurat. Surat-suratan gitu. Jadi saya ingat sama pacar dulu tuh, kalau ini kita punya buku, semacam buku agenda. Jadi hari ini saya nulis, kasih dia nanti. Nanti dia ketemu saya tuh, ketemu lagi. Jadi kita bahasnya di situ aja, surat-suratannya itu. Pakai pantun nggak surat-suratan? Sajak puisi, kalau dulu puisinya bagus. Lain lagi dengan ceritanya si A ini masihlah di dunia dugem, dunia seperti itu yang dia ini kan. Saya belum tahu ininya, cuma ketemu dia tuh pas setelah berapa hari masuk, dia ya puas kayaknya tuh ya, ada hasilnya. Mungkin tadinya ini jadi ya beda lah ya, sama dengan si U juga sama. Setelah sekian waktu berjalan, ini udah lama ya. Jadi setelah kita lulus, saya nggak lama nganggur, langsung saya diterima di salah satu perusahaan masih di Jakarta. Nah, cepat sekali waktu ya. Wow, terus kemudian si A jadi kerja, cuma bukan di perusahaan atau di PT, dia jadi kayak semacam keamanan, bagian pengamanan di lokalisasi Bandung. Nah, sesuai dengan ininya, hobinya dia. Sama si U, dia buka
ikut kakaknya juga mungkin buka potong pangkas rambut, sama mungkin ada jualan-jualan benda-benda kayak batu-batu, benda-benda pernik-pernik lah jualan. Itu lancar, semuanya berjalan lancar itu. Sampai dulu sih belum ada ketahuan lah dari kalau ngelihat ininya dari pakaian, dari sepatu, kalau zaman dulu dari topi, necis sebutnya ya. Hingga pada suatu ketika saya waktu itu masih tinggal di rumah orang tua, masih bujangan juga ya. Pacar masih yang dulu, masih tambah lengket lah pacar saya itu ya. Hingga pada suatu ketika saat pulang kerja saya malam, itu saya kan tidur tuh belum punya kamar sendiri lah, tidur itu masih di belakang, itu belum kamar, masih tidur saya kan kayak di komplek asrama, saya di asrama tentara waktu itu kan, tidur di situ. Itu waktu malam itu kayak mimpi gitu ya. Saya mimpi saya didatangin, minta ini dia, menagih janji saya dengan minta darah. Waktu itu kan saya bingung, darah kayak apa aja. Mimpi itu kok darah aja, mana darahnya katanya. Saya waktu itu agak, ini mimpi apa kok darah, setahu saya darah itu apa, saya nggak ada pikiran ke situ loh, karena udah lupa kan masalah itu, udah nggak inget itu lagi. Suatu saat saya main lagi ke rumah si U di Cililitan, saya nanya juga ke dia, saya mimpi ini apa ya? Iya, saya juga, gue juga mimpi itu. Kalau gue mimpinya kayak dia dibawa ada di sana katanya. Orangnya tuh pokoknya kayak apa ya, kayak pakaian kerajaan, katanya gue suruh ke sana katanya, suruh nyerahin janjinya mana katanya, darahnya katanya gitu. Wah, itu mimpi apa gimana, kita cuekin aja apa gimana nih? Diemin aja lah katanya, itu mah jangan percaya lah sama gitu-gituan. Terus main juga ke rumah si A kan waktu itu di Pekanbaru. Saya nanya ke kakaknya, teh gimana kabar si A itu teh katanya. Nggak ada kabar-kabar ini, surat belum ada katanya. Udah saya pulang lagi kan, cuma tahu berarti si U mah sama saya mimpinya, cuma kalau si A nggak tahu nih, jauh dia kan. Waktu berjalan terus, tiba-tiba waktu saya hari libur lah, datanglah si A itu datang ke rumah saya, kan tahu dia. Kaget juga kan, bisa ibu saya manggil, ada teman sekolah kamu itu main katanya. Kaget juga gitu ya, senang yang ngobrol. Dan gue gimana nih Den, kenapa? Itu katanya gue pengen ditarik ke sana mulu, ada apa ya? Yang di mana maksudnya? Yang di sana kita ke Surya Kencana. Lu mimpi kayak gue juga? Iya. Apa kita ke itu lagi aja, ke Mangata ya? Ya lu bagusnya gimana? Apa kita ke sana lagi ya katanya. Gue ngeri, mimpinya serem banget katanya. Aduh, tapi bingung juga ya. Emang lu, nah di situ kita terbuka. Emang lu janjinya apa sih lu? Lu iyain aja tuh gimana? Iya, gue bilang istilahnya merek umur nih. Gue kasih aja katanya. Iya. Kalau gue enggak, gue jual musuh. Wah, emang lu punya musuh? Iya, gue jual musuh, saya bilang. Tapi gue nggak tahu gue musuhnya siapa, nggak tahu lah gue tuh. Bingung juga ya, kalau gue ngeri mimpi sampai dicekek. Gue disuruh datang ke sana nyerahin katanya. Gue kayak kata si A ini, gue kayak di rantai gitu kan, diajak ke sana, gue diikat di sana tuh istilahnya. Ngeri gue kalau mimpinya, gue kayak daging gue dimakanin, kata dia digerogotin dia. Sadis banget tuh mimpi ada apa kayak beneran katanya, kayak badan gue tuh digerogotin, dimakan loh sama orang, nggak tahu lu siapa yang gue digigitin, gue ngeliat darah gue berceceran. Aduh, kata gue ngeri juga ya, apa lu ke orang pinternya, katanya ke orang pinternya. Ya gue kepaksa kan, bukan kepaksa, emang harus. Waktu itu gue bertiga ya balik lagi ke ini, ke Mang Atta itu ya. Balik lagi gue ke situ, bertiga itu gue ceritain semuanya. Kata dia, emang kan kemarin sudah konsekuensinya begitu, tapi kan itu kan cuma mimpi katanya. Konsekuensinya begitu tuh ya, kita diteror secara gaib, katanya, secara kita mau diserang. Tapi kan itu mah di luar ini saya lagi katanya, Dek, itu mah di luar saya lagi. Istilahnya kamu sudah melakukan perjanjian, istilahnya dia tuh sebenarnya, kalau kemarin saya lupa ngomong katanya, itu tuh
kamu tuh bertiga itu udah saya serahkan katanya di situ tuh. Suatu saat kamu entah kamu nanti pas kegede itu kamu mungkin diambil di sana. Saya juga kan nggak tahu kata si Ata itu kan. Makanya kalau nanti saran saya mah kalau ini jangan ke sana, katanya jangan ke tempat itu lagi. Jadi jalanin aja katanya, udah konsekuensinya gitu. Kamu mau hidup enak, ada konsekuensi, perjanjian nggak bisa di ini walaupun itu gaib kata dia. Jadi nggak ada titik temu di situ. Untuk meredakannya gimana, untuk ininya gimana, nggak tahu. Saya bilang kamu ya udah gitulah, konsekuensinya harus kembali dijalanin aja. Kalau perlu ya dilawan kata dia, kalau mau ini. Cuma pasti namanya begitu diserang terus. Kalau kita mau nyari orang pintar atau gimana, percuma kata dia, nggak akan ini katanya. Ya saya sih nggak tahu juga ya. Terus agak sedikit marah kan, saya mah dulu kesini kata si A itu, saya kan kesini cuma nyari ilmu ini aja, kebal. Itu kan udah dikasih kata dia. Nggak ada yang gratis kan, instan cepat. Akhirnya nggak ada titik temu lah, kita pulang. Semuanya udah masing-masing dengan persoalannya lah. Udahlah jalanin aja lah. Lu terserah lu mau nyari dukun, nyari orang inilah, masing-masing lah punya jalan lah kata gua. Akhirnya kita saya ingat tuh itu tahun 90. Nah, masuk 91. Emang kadang-kadang tuh kita tuh mimpi tuh hari-hari tertentu aja. Cuma nggak enak juga namanya diteror begitu kan. Diteror tuh malam terus diterornya. Malam, jadi kita tuh nggak bisa tidur, kurang tidur ya kayaknya. Sebentar-bentar bangun, kayak ditarik-tarik pernah. Sampai ibu saja pernah nanya, kamu kok tidur tuh ngigo atau gimana sih, sampai teriak-teriak. Cuma kita nggak ngomong, terus diem. Baca katanya kalau mau tidur, ya saya udah diem ya. Terus kita ketemu lagi lah masih si U ini di Cililitan. Saya ke tempat usaha dia tuh kan, sama dia juga begitu. Terus gimana nih baiknya, tuh tambah parah saya katanya. Saya juga hampir jatuh katanya kemarin dari bis katanya, pas turun kayak ada yang ngedorong katanya. Waduh, jaga-jagalah, hati-hatilah saya bilang lah. Lu nyari inilah ke Garut kayak nyari pegangan apa gimana? Iya ini juga katanya. Jadi kita masing-masing itulah, kita nggak ada komunikasi, hanya ketemu aja kan. Kecuali si A ini kan jauh dia. Akhirnya saya ingat tahun 91 lah, saya ingat tuh. Si A tuh keluar dari kerjaan itu kan, dia balik lagi ke Jakarta tuh. Jadi sering ketemu kita tuh di situ. Dia agak sedikit inilah, kayak kurang tidur, bener pada matanya pada celong gitu ya. Lu kenapa sih pada banyakan minum apa begadang? Cerita di gua dan gini deh, aduh kayak pokoknya dia mah lebih ngeri lagi lah. Gua udah parah katanya, sampai gua tidur aja katanya ada yang narik-narik, kata gini-gini, minta darah katanya. Udah gini aja, Andri, lu cari kayak lu nyari pendeta atau apalah sesuai dengan kepercayaan lu supaya aman lah. Gue juga sama lagi nyari ini. Kalau saya tuh kan itu kan ada teman lah di Jakarta yang perguruan yang sama ya. Jadi jujur aja kita cerita langsung. Waduh lu katanya dia, lu itu keterlaluan, lu itu mah udah bukan guru lagi, itu mah lu masuk ke ini katanya, ke jalur yang ini kayak itu mah udah perdukunan lu masuknya katanya. Ya gue mana tahu, orang ketemu di warung kopi dia ngajak, gini aja lah kita ke inilah katanya. Akhirnya gue diajak ke guru besar di Ciganjur waktu itu, ingat. Itu udah almarhum orangnya, Pak Oden kalau nggak salah namanya tuh ya. Gue diajak ke sana. Jadi di situ gue nggak boleh pulang, kayak dijagain sama dia gitu ya. Okay. Udah gue ceritain. Jadi di situ gue disuruh banyak sholat, banyak istighfar. Jadi dia ada kamar, gue tidur di situ tuh nggak boleh kemana-mana selama seminggu puasa. Jadi gue ngalamin puasa itu puasa 3 hari, puasa Selasa, Rebo, Kamis. Itu masih ingat tuh. Udah Selasa, Rebo, Kamis lulus, kita itu selesai, gue pulang, terus suruh datang lagi. Waktu itu gue datang lagi, nah itu yang paling berat puasa 7 hari. 7 hari itu 7 Senin, 7 Kamis. Bukan 7 hari, 7 Senin, 7 Kamis. Gue laksanain dah demi nggak ini. Memang selama kita habis lakukan puasa 3 hari itu agak sedikit mereda sih ya. Setelah masuk ke puasa 7 Senin, 7 Kamis pertengahan itu, Pak Oden tuh ngomong ke saya, sebenarnya berat nih kamu nih katanya, Den. Saya harus
ngelawannya aja sampai saya yang diserang sekarang katanya, ngelawan the demit, nah dia ngomongnya gitu ya. Pak tolonglah saya Pak, saya bilang biar inilah. Saya sih cuma nolong aja ya, mudah-mudahan berhasil, makan jalanin terus puasanya, terus aja katanya tirakat kamu sampai mudah-mudahan sih ini berhasil ya katanya. Sampai kurus ya badan waktu itu, emang udah kita kurus tambah kurus waktu itu. Puasa itu bukan puasa kita kayak bulan puasa ya makan langsung buka puasa enak, buka puasa cuma air putih, kasih ketan putih, ketan hitam cuma gitu aja. Terus paling sahur ketan hitam, ketan putih saya gitu selama. Jadi bener-bener kita drop badan juga, tapi paksa lah. Setelah puasa itu kita selesai, agak sedikit ini tuh reda gitu ya. Pulang saya dari situ kan, agak tenang lah di rumah juga kan. Tempat berhenti juga kerja gara-gara itu kan, jadi kita berhenti kerja. Terus setelah itu susah nyari kerja. Jadi pas kita setelah puasa tuh nganggur, saya nggak dapat kerjaan. Terus namanya pacar udah jauh jadi lepas, semuanya jadi kayak semula jadi lepas sih pada pisah gitu, putus. Dia nikah lah gitulah. Sampai frustasi, stres juga saya dengar dia ada undangan ke rumah saya tuh, ada undangan. Waduh, pacar gua nih merit lagi nih, ada undangannya. Kayak lemas gitu ya. Itu saya masih ingat. Ketemu lagi saya masih itu Su ini di Cililitan, saya temuin, dia nggak ada. Kata kakaknya sakit katanya di Garut. Terus saya ke rumah si A, pulang kampung kata kakaknya di Cianjur. Akhirnya saya ke ini, ke yang tahu rumahnya si A. Datanglah saya ke Cianjur tuh. Itu Cianjurnya daerah Ciranjang, saya masih ingat, dekat Waduk Cirata. Datang saya ke sana, ke sana. Memang kondisinya dia tuh parah banget itu kayaknya, udah tadinya kelihatan badannya gahar jadi loyo itu kayak matanya. Kenapa sih lu sampai begini? Aduh, gua kayak pengen mati kata dia nih. Gua pengen mati kayaknya. Kenapa sih lu cari ini tuh? Cari itu kata gua, cari ke gereja kayak mana, cari pendeta yang bisa bantu. Emang lu nggak ngomong ke keluarga apa gimana? Terus akhirnya ada ibunya di situ kan. Masih ada waktu itu ibunya, gue kenal juga sama orang tuanya. Gue ceritain aja ya, gini dulu bu, gini gue ceritain. Akhirnya sama ibu itu mungkin diajak juga sih, sempat udah katanya itu sih setelah beberapa, akhirnya gue ke situ lagi lah, ada sebulan 2 bulan gue main lagi, udah sempat ini diajak ke ini, ke pendeta, cuma ya nggak bisa katanya, dia nggak bisa sembuh, dia masih begitu aja, ini di rumah terus. Itu tiap hari ini teriak-teriak, tiap malam ngejerit-jerit katanya, si itu katanya anak saya tuh katanya, emang dibawa kemana sih dulu katanya? Ya jalan-jalan bu, saya juga nggak tahu namanya jalan-jalan, kita ke ini, ke gunung waktu itu kan. Oh sampai begini anaknya kamu mau tanggung jawab? Jadi saya waktu itu sempat jadi dilema juga, kita dituduh akar masalah. Jadi sempat kita bersitegang sama ibunya. Udahlah kamu jangan kesini-sini lagi lah, anak saya nggak tanggung jawab katanya, sampai begini katanya, dulu mah enggak katanya, karena kamu ajak ke gunung, ngapain ngedaki apa gara-gara ke gunung-gunung di begini katanya. Aduh, kesalahan gua itu kan, akhirnya gua sempat putus komunikasi lah, gua takut juga dilarang ke situ lagi kan. Nah, terus gue cari lagi si U tuh, itu masih nganggur, gue kemana-mana susah nyari kerja itu. Aneh, setelah itu pokoknya kemana-mana susah aja. Sampai orang tua juga, kenapa sih kerja udah seenak-enak kerja berhenti? Gue nggak bisa ngomong apa-apa udah. Setelah itu ketemu lah sama si U. Di ininya juga bukan di tempat usaha dia udah nggak ada, udah nggak usaha lagi, udah nggak kerja lagi. Usahanya nggak jalan. Jadi dia jadi ikut kakaknya lagi, jadi pembantunya lah. Makas rambut itu juga udah badannya juga sama dia kayak ini. Akhirnya ngobrol, aduh gua kayaknya juga Den, gua mati aja lah kayaknya, hidup berapa hari gini gua ngeri, gua nggak kuat gini. Jangan gitu, cari orang ini dapat nggak? Udah katanya disuruh ngapain, pokoknya kasih air paling dia, gua kasih air, kasih minum, dijampe-jampe, tapi masih aja begini nih. Gimana ya kata dia? Ya gimana lagi, namanya kita udah lulu perjanjiannya apa? Iya katanya minum, gua harus jual umur katanya. Ah gimana juga ya, gue bingung juga lah, jual umur itu belum ngerti gue ya. Akhirnya tahun 91 akhir itu
Itulah di situ disebutnya puncak perjanjian mungkin ya. Puncak perjanjian berdarah dulu kita lakukan. Jadi itu juga dari kakaknya, saya main lah ke rumah si A. Kalau ke ibunya kita kan sempat dibenci ya, pas sampai sana saya habis, saya dimaki-maki loh. Katanya dasar kamu, katanya pembunuh, kamu pembunuh katanya. Wah, bilang, teh jangan, ada apa, saya kan mau main aja, mau ketemu si A ini. Udah jangan kesini katanya. Wah, saya dimaki-maki lah di situ. Udah ngebunuh orang kamu katanya, udah ini. Belum tahu kita kan kasusnya apa. Terus ada si itu apa yang kenal, dia kata tetangga dia ada yang kenalan si Apus, lupa namanya gua tuh. Dia di sini nih, diajak rumahnya dia ngobrol. Si ini udah meninggal katanya. Siapa sih? Ya, iya. Udah meninggal. Kapan sih? Ya ada, udah pas sebelum lu kesini lah. Ada seminggu yang lalu sih gue dapet info dari ibunya, kakaknya. Lu gila lu kesini, katanya lu sakain. Dia sempat ngomongin lu tuh, katanya lu ngajak-ngajak dia ke gunung, ke dukun-dukun katanya. Kata gua kacau juga ya kalau begini ya. Ini kan gimana gua kalau mau ceritanya, kata gua mau cerita apa, gua bilangin. Semuanya ngejalanin, emang pada ngapain sih di gunung? Udahlah, gua juga bingung, langsung gua pergi aja lah, nggak mau banyak nih. Wah ya, sampai si Andri, si A mati kata gua. Gemeter gua gitu. Ya ampun, kata gua, nih anak kok mimpi apa ya? Gua ke sana gimana, kesini gimana? Ya gimana lagi ya, kalau ngedengar gitu gue juga sampai nggak ketemu terakhirnya gimana, matinya gimana. Gue nggak sempat cerita gitu, udah trauma juga sampai gemeter gue juga pas waktu itu dengar dia si ini mati katanya, gara-gara kamu pembunuhnya katanya. Gue dengar itu udah nervous, kita gemeteran gitu ya. Sampai di rumah juga tambah kalut, pikiran tambah kalut. Ketemu lagi, ke istilah gue mau ke si U, ketemu sama kakaknya lagi tuh di Cililitan. Si U ketemu kakaknya, mau ketemu si ini si U nih. Ke kakaknya tuh manggilnya kan si AA, masih di Garut katanya. Minta alamatnya, saya bisa katanya. Jauh deh kalau ke sana, dia juga lagi keadaannya lagi ini katanya, lagi sepi usahanya juga katanya, dengar ini cuma sakit katanya. Iya deh, saya minta alamatnya nih, kasih Garut. Jauh Garutnya tuh di daerah kalau tahu tuh daerah Bumbulang. Waduh, minta duit ya, ke ongkos ke orang tua. Mau tanya mau ke rumah teman, saya minta duit lah, kasih lah. Saya ceritain tuh ke orang tua, si Amo meninggal. Cuma waktu itu gua nggak jujur ngomong ini karena sakit aja. Yang dulu kesini teman kamu itu, iya, minta duit, minta ongkos, berangkatlah kita ke Garut. Sampai di sana kondisi ya ketemu juga sih, aduh ya Allah ya. Sampai di sana ini kondisinya udah gitu ya, udah kalau orang udah sakaratul maut. Tapi kalau itu orang tuanya sih nggak biasa nerima. Saya temannya Bu. Iya. Dari Jakarta, ceritain sama orang tuanya, ibunya. Kalau bapaknya udah nggak ada, si ibunya cerita itu katanya kalau malam dia tuh pindah tidurnya, katanya tadinya ada di kasur, tahu-tahu ada di pintu katanya. Kadang-kadang jatuh di kamar mandi katanya, kayak ada yang narik-narik katanya. Ibu juga bingung katanya, sakit apa, udah dibawa ke orang pintar juga katanya. Dia mah katanya udah diwadalin katanya gitu. Kan saya kagak wadalin tuh, ditumbalin. Udah saya di situ rasa ini banget ya, shock gitu ya. Yang nembalin, kok gue merasa bersalah gitu ya. Jadi di situ masih sadar, masih ngeliat ini gua yang ngeliatin aja gitu kayak ini ya. Gue nggak kuat lagi, gue nggak kuat ngomong gitu. Gue nggak kuat nih. Mau minta tolong kemana lagi, gue udah nggak kuat, kata dia gitu aja. Temenin, lu di sini, gue temenin kok. Enggak, lu sembuh lah pasti lah, sembuh lah bisa. Gue aja bisa kok sembuh aja, lu bisa lah gue. Akhirnya gue kalau nggak salah di situ 3 hari lah, masih ingat tidur situ sampai dia udah terakhir kalinya kali ya, udah nggak kuat lagi napas. Kayak ini katanya apa, badannya tuh gue ngelihat nggak sanggup lah intinya ngelihat
terakhir-akhirnya dia tuh ngeri lah. Oke. Ngeri terakhir-akhirnya tuh kayak orang menahan sakitnya tuh. Iya. Sakit banget teman-teman. Sakit banget itu kayaknya. Kayak mungkin kalau menurut gue mah ini kayak ada makan. Oh. Jadi kayak digerogotin badannya tuh betul. Yang di mimpi itu ya. Kayak digigitin tuh bener. Sampai kayaknya nggak bisa nahan sakit, sampai gue tuh nggak keluar nggak sanggup ngeliat dia tuh ditemenin. Di situ ada ustadz, ada ini, tapi pada nggak ini semua kan, namanya gimana? Udah katanya ini mau ada numbalin. Jadi gue tuh dilirik terus, jadi merasa gue tuh posisi di situ tuh agak bingung, merasa bersalah. Ini mati, satu lagi mati. Soalnya kasarnya begitu aja lah. Nah giliran gue nih, udah mati juga kayak gue nih. Cuma gue masih yakin gue udah ngikutin aturan Pak Oden atau ke sana tuh. Emang nggak ada rasa ini lagi sih waktu itu. Cuma kadang-kadang aja tuh suka ada serangan gitu, ada serangannya sih, tapi masih sempat kalau lagi tidur kita suka itu kan, suka ada yang woret, ngerambet gitu, yang ngerambet itu gitu tuh. Cuma waktu itu gue lama ditinggalnya, jadi nggak di rumah. Setelah kejadian si A meninggal, si U dengan keadaan kondisi yang memprihatinkan meninggal juga. Tinggal pertanyaannya, apa gue juga dijadiin tumbal juga nih di sana nih, matinya gue kapan nih? Itu kan jadi sampai sekarang, misalnya kan masih jadi misalnya jual umur. Sekarang aja umur saya aja udah 51. Ya kita walau alam kan. Iya. Cuma tetap saya yakin loh, kematian, kehidupan itu kan di tangan Allah kan. Iya. Bukan di tangan dukun. Betul. Bukan di tangan si Atta tuh yang bangsat itu kan. Kalau bagi saya itu dukun sesat itu. Bagi saya itu kan, kita tuh dulu dalam kondisi labil. Usia itu kan masih kondisi belum stabil. Kita nggak tahu mana baik, mana benar, itu apa, itu dukun atau apa, kita kan nggak tahu pada saat itu. Jadi kita tuh terjebak di jalur gelap, terjebak di jalur ilegal, terjebak di jalur terlarang yang menyesatkan. Sebenarnya itu. Jadi setelah si A dan si U itu meninggal, kalau saya dulu ngedengar pendakian itu agak takut. Dan setelah itu saya tuh punya adik. Adik saya itu kan, saya udah lulus, adik saya waktu itu masih kelas SMA. Itu tiba-tiba ngajak saya ke Gunung Gede. Cuma saya waktu itu ini nanti ceritanya ini lanjutan lagi lah ini. Kalau sekarang setelah ini kan udah akhirnya kita udah tamat. Iya, udah tamat. Jadi nextnya itu adik saya tiba-tiba ngajak ke Gunung Gede, dan itu disetujui sama orang tua saya waktu itu, sama ibu saya. Karena kalau kamu harus ngedampingi adik kamu si Inci, adik saya namanya Sri, jadi panggil si Inci. Kamu harus nemenin adik kamu, kalau kamu nggak ikut nggak boleh berangkat. Jadi saya juga dipaksa sama teman-temannya. Udah Kak, temenin adiknya, teman-teman sekolah dia tuh. Kan kita kan mau ada acara di sana di Gunung Gede. Kalau nggak ada orang yang pernah ke sana nggak bisa. Itulah dilemanya. Dan itu pun ada lagi di situ, adik saya ngalamin sesuatu. Jadi nanti aja lah. Saya agak trauma kalau mendengar Gunung Gede itu. Apalagi pas saat itu adik saya ngajak lagi ke sana, disetujuin ibu saya suruh nemenin, dan menuju ke Surya Kencana juga melalui Putri waktu itu. Cuma ya udahlah, saya bilang, cuma waktu itu kita ikuti itu nanti saya ceritakan lagi. Jadi inilah akhir cerita dari pendakian perdana saya ke Gunung Gede. Pertama di mana kita melakukan pelatihan di suatu tempat perguruan, kemudian pendakian kedua di jalur ilegal melalui Galudra, yang sebenarnya itu bukan ini, jalur sesat, jalur ilegal. Dan akhirnya dengan tragis, saya sih sebutnya mungkin ini, hati-hatilah perjanjian dengan gaib ya. Jangan sampai dilakukan, apalagi itu termasuknya kalau kategorinya sebenarnya itu pesugihan. Baik, saya rasa itu aja Bang Umang cerita saya yang akhir itu.
Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi cerita yang pertama tuh, pendakian pertama di 1988 tuh sudah tamat gitu Om ya. Iya. Yang dimana tadi di akhir cerita udah terjawab semua. Terus juga yang tadi pendakian perdana itu yaitu ke sebuah perguruan Om ya. Yang hasil seperti itu, kayak perjanjian berdarah di jalur terlarang seperti itu. Ya Om ya. Oke, itu sebenarnya kayak apa ya? Bingung juga teman-teman, sama bingung dalam artian kok bisa tapi gimana gitu Om ya. Iya. Kayak Jadi, masalahnya di tahun yang sama, bukannya menggali atau mengungkit Om ya. Ya meninggalnya gitu Om. oh Bukan enggak. di 88 tapi di Bukan. 91 gitu. Karena kan kalau setelah saya pelajari kan bertahun, Hmm. jadi kalau kita melakukan perjanjian atau pesugihan seperti itu kan konsekuensinya seperti itu. Oke. Jadi jual umur ya mungkin batas usia Batas teman usia. kedua teman saya. Sebenarnya saya pun target, cuma kita berusaha melawan. Sebenarnya bisa. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah terlibat perjanjian Gaib. sama setan lah disebutnya, itu bisa dilawan itu. Mungkin jangan sampai melakukan seperti itu kali Om, untuk teman-teman yang sekarang ya Om ya. Jangan melakukan perjanjian dengan setan. Jangan Intinya setan, gitu aja. mendingan ke teman aja janjian, terus ngajak kopi bareng kan gitu tuh. Iya, mungkin perjanjian dia dengan iblis waktu itu kan seperti itu. Mungkin menyerahkan nyawanya. Nyawa. Kalau saya kan enggak waktu itu kan. Saya jual musuh. Jual musuh. Oke, ini jadi gue bingung nanya teman-teman semua karena memang takutnya apa namanya mengungkit ya almarhum atau gimana pun itu ya Om ya. Yang penting teman-teman semua kalau naik gunung ya udah sekedar naik gunung aja gitu kalau Om ya. Kalau menjalani kehidupan ya udah menjalani kehidupan aja gitu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya jangan sampai apa namanya meniru gitu Om ya, bahwasanya jangan sampai ada perjanjian-perjanjian gaib atau perjanjian mengikuti sebuah pesugihan, mengikuti pengen ini, pengen itu, pengen ini kan masa kelam Om ya. Iya. Masa kelam yang dimana untuk teman-teman semua dijadikan sebuah pelajaran dan juga diambil sisi positifnya gitu ya teman-teman semua. Oke, Om tadi kan sempat dibuka tuh Om bahwasanya ada pendakian selanjutnya ya setelah. Iya, itu juga jadi trauma. Saya kaget juga itu. Adik saya tiba-tiba, anterin gua ke Gunung Gede. Oh, agak kaget juga kan, shock juga kan. Yang lain aja kan di tempat sekolah lu kan ada ini senior-senior. Ya ini kan masalah ke mama kan harus nemenin gua katanya. Kalau lu nggak ada lu ya gimana? Masa nggak ada kakaknya? Akhirnya gitu. Karena yang tadi udah ngajaknya yang udah pernah kasih itu Om ya, itu Om Den kan ya? Iya, kemudian kan itu kan orang tua juga kan kalau nggak ada kakaknya nggak boleh ikut. Si Inci nggak boleh ikut kalau kamu nggak ikut. Kamu kan pernah ke sana kan sama teman kamu. Udah nggak bisa ngomong jadinya. Oh iya. Kalau boleh tahu Om, dikit aja Om, itu tahun berapa itu? 92. 92. Berarti selepas tahun setelah Nah, iya. kejadian tersebut ya? Saya kan sebenarnya takut ke situ lagi. Dalam hati saya mungkin disitulah akhir mati saya mungkin udah ditarik ke situ. Dalam saya udah berpikir habis lah di sini lah. Istilahnya ya mati lah. Udah siap aja kita di situ lah. Sampai mau pergi aja saya mau netesin air mata. Saya ke Gunung Gede lagi ke situ. Oke. Gimana? Pasti itu yang jadi itu ada ceritanya lagi. Oke. Itu dikit aja tuh teman-teman. Terus Om, yang ini Om, kan sempat Om Den bahwasanya masih merasakan kayak ada sekelebetan gitu kan? Oh iya. Efeknya sampai sekarang masih merasakan hal itu nggak Om? Apa udah enggak gitu? Kalau sampai 90 lepas-lepasnya itu tahun 98 lah udah nggak ada. Oh dengan sendirinya itu Om ya? Nggak ada khusus. Jadi kalau gitu tuh jangan, kita kalau ada yang lawan itu justru dilawan. Jadi kita harus fokus terus, ada kesempatan kita lawan gitu, jangan kita emang tidur kurang nyenyak. Cuma kan kita sudah diajari harus banyak ibadahnya dikuatkan lagi, sholat, zikir gitu, dikuatkan terus. Jadi dilawannya dengan zikir, diampuhnya. Jadi saya ngikut beberapa pengajian, jadi ampuhnya di situ lah. Oh gitu. di situ, hilang dengan luntur gitu Om ya, luntur gitu ya. Harus kalau enggak kita mati juga mungkin. Oke, sama Om ini Om, yang kan sempat di Watu Dongdang itu Om ya? Ya. Watu Dongdang itu kan lewat Cijedil. Kalau yang pertama itu kan lewat Cibodas ya kalau nggak salah. Tapi saya nggak ke situ waktu pertama. Iya, maksudnya di Watu Dongdang yang kedua ya, sama Mang Atta ya. Nah itu kan sempat bermalam Om. Nah bermalamnya itu dekat Watu Dongdang apa di? Agak jauh. Oh agak jauh. Nggak di Batu Dongdangnya, kita agak ke pinggir.
Jadi pas ke situ hanya ritual aja. Kalau turun lagi ke situ lagi. Kalau ini kita ke pinggir lagi, kan tendanya bukan tenda, campnya di sana. Di sana. Enggak dekat batu, enggak. Oh, jadi hanya ritual aja. Kirain dekat batu gitu. Mungkin Bang Atta juga takut juga, dia kan melakukan perdukunan di situ kan. Iya. Saya kan sekarang, mungkin sekarang juga orangnya mungkin udah mati atau gimana. Jadi yang tahu dulu ada yang suka ke sana mungkin bisa komen tuh, siapa sih yang suka. Saya ketemu di warung kopi itu. Warung kopi yang bundaran. Itu tahun 88. Barangkali ada yang kenal nanti. Yang kenal itu. Yang kalau dulu ada kuburan. Ada kandang kuda. Kalau sekarang nggak tahu ya Om ya. Udah nggak ada. Masih ada apa enggak berapa gitu. itu? Iya 88. Oke. Nah itu ya teman-teman semuanya, cerita dari Om Denny bahwasannya sudah lunas nih, bahwa teman-teman banyak banget yang minta kelanjutan ceritanya. Mungkin Om terakhir nih Om punya pesan nggak sih Om untuk teman-teman semua yang mungkin yang suka naik gunung nih Om? Naik gunung aja sekarang, nikmati perjalanan di gunung, jangan membawa benda-benda gaib, jangan berkata kasar, berkata sompral di gunung, itu aja sih. Jadi nikmatilah perjalanan kalian. Saya juga sama, sampai sekarang masih di hutan-hutan, masih di perbukitan, walaupun bukan gunung, itulah pekerjaan saya setiap harinya. Jadi happy aja, dinikmati aja alam itu. Nah itu ya pesan dari Om Denny. Terus juga abis nonton video ini nih teman-teman semua wajib juga nih mampir ke YouTube-nya Om Den, karena di situ juga nggak cuma horor juga Om ya. Perjalanan juga aja, ya. Perjalanan ya, daily ya. Perjalanan ke beberapa kota aja sih. Kota. Nah mungkin teman-teman semua langsung mampir deh, wajib hitung sampai 3 nih ya. 1, 2, 3 langsung tuh mampir, serbu gitu kan. Linknya YouTube Om Den ada di bawah video. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Den bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Om Den. Alhamdulillah ya Allah. Bungkus.